Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan proyek 4 yang berjudul Microsoft Windows Server. Baik, kita langsung saja. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informatika dan ilmu pengetahuan sangat pesat serta sangat mempengaruhi dalam bidang informasi dan manajemen, khususnya dalam bidang pengolahan data dengan memakai teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap organisasi karena akan mengeluarkan suatu informasi yang sempurna. Kebutuhan komputer sebagai alat pemecahan masalah dengan cepat dan tak bisa dipungkiri. Tentunya untuk mendukung tingkat kinerja VMware ini membutuhkan RAM memori pada komputer yang cukup besar, sehingga akan menunjang tampilan grafis pada tampilan komputer dan performa yang lebih baik. Dengan harapan tersebut akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses data untuk memperoleh hasil yang diinginkan, khususnya dalam hal pengelolaan mahasiswa pada STMIK Pranata Indonesia, sehingga teknologi informasi semakin berpengaruh peranannya sebagai sarana penunjang pembangunan serta memberikan cara pandang baru kepada masyarakat agar bisa menggunakan IT atau Information Technology. Kita lanjut. Saya di sini akan membahas pengertian dari Microsoft Server, File Server, DHCP Server, Web Server, FTP Server, DNS Server, dan Mail Server. Kita lanjut ke Microsoft Server. Server merupakan sebuah tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam informasi, di mana server memiliki tugas utama untuk memberikan sebuah servis atau layanan bagi para klien yang terhubung dengannya. Terdapat berbagai macam jenis server yang ada dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya saja web server yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah web, FTP server yang menangani perpindahan file atau transfer file, mail server yang melayani urusan email para klien, database server untuk menyimpan berbagai macam data atau file dan lain sebagainya. Kita lanjut ke file server. File server adalah sebuah komputer terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk berbagi, yaitu berbagi penyimpanan file komputer seperti dokumen, file suara, foto, video, atau film, gambar, database, dan lain-lain yang dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. Lanjut ke DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada para komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default gateway dan DNS server. Langsung saja kita ke web server. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Lanjut ke FTP server. FTP atau File Transfer Protocol merupakan suatu protokol internet yang berfungsi untuk transfer data atau tukar-menukar file dan data dalam suatu jaringan atau network, termasuk internet, menggunakan koneksi protokol TCP or IP. Pada pemanfaatnya, FTP biasa digunakan untuk upload dan download sebuah file yang bermaksud untuk transfer data menggunakan software FTP client di komputer klien. Lanjut ke DNS server. DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database di dalam jaringan komputer, misalkan internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi, surat atau mail exchange server yang menerima surat elektronik atau email untuk setiap domain. Dan yang terakhir, file server. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Awal mulanya, mail server dikenal sebagai vMailer dan IBM Server Mailer, dan terus dikembangkan secara aktif sehingga menghasilkan POSIX pertama yang diluncurkan sekitar pada tahun 1999. Baik, sekarang saya akan membahas tahapan konfigurasi.
Di sini saya mengambil beberapa gambar tahapan konfigurasi dari Windows Server yang saya buat. Di sini ada Microsoft Server, bisa kita lihat. Kita masuk ke properti, kita tulis IP address, lalu kita klik Windows Run, ketik cmd, lalu OK, dan kita ping ke klien. Berhasil. Lanjut ke DNS server, kita masuk ke Add to Remove Program, kita pilih yang bawah, lalu checklist di Domain Name System atau DNS, lalu kita konfigurasi, lalu finish. Lanjut ke DHCP server, sama seperti tadi kita checklist di DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, lalu kita menunggu konfigurasi dan finish. Lanjut ke web server, sama seperti tadi, kita pilih lalu di checklist, kita tunggu konfigurasi dan selesai, finish. Lanjut FTP server, sama seperti sebelumnya, kita checklist di File Transfer Protocol atau FTP, kita tunggu konfigurasi sampai selesai lalu finish. Dan yang terakhir mail server, kita checklist di email service, kita tunggu konfigurasi sampai selesai lalu finish. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.